Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'dah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan memperbincangkan atau saling menasihati dalam kebaikan terkait keharaman kita bermain togel. Katanya ya, itu nggak cuma dari bapak-bapaknya saja, tapi juga emak-emaknya, bahkan anak-anaknya yang gadis-gadis ya, itu juga main ikutan togel. Katanya yang ikutan togel bilang kalau itu terjadi sangat pesat peningkatannya ketika di era pandemi ini. Orang banyak nganggur, ada duit katanya, udah mainin aja togel gitu. Tapi sebenarnya juga nggak boleh, dan alasan-alasan seperti itu ya tidak diterima gitu ya. Saudaraku yang dirahmati Allah, insya Allah teman-teman sudah banyak mengetahui atau sudah paham bahwasannya hukum bermain togel itu ya seperti main judi, itu adalah hukumnya najis dan termasuk dari perbuatan setan ya. Sebenarnya sudah paham ya, hanya saja nanti kita akan coba lihat sebenarnya apa yang membuat mereka tetap melakukannya ya, padahal mengetahui hukumnya. Nah, kami akan sungguhi satu dalil di dalam surat Al-Maidah ayat ke-90. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Ya, surat Al-Maidah ayat 90. Sesungguhnya khamr, lalu berjudi, wal ansab memberikan korban untuk berhala, wal azlam mengundi nasib dengan anak panah, rijsun najis min amali syaitan, dan itu perbuatan dari perbuatan syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun, maka hindarilah itu, jauhilah itu, la'allakum tuflihun, agar kalian la'allakum tuflihun ya, menjadi orang yang beruntung. Nah, ini dalil jelas banget berjudi. Kalau nggak salah juga togel tuh kayak masang nomor ya, kurang lebih ya sama sih ya, judi juga gitu. Nah, saudara yang dirahmati Allah, kenapa kok udah paham ilmunya tapi masih diamalkan? Tentunya ini yang menjadi problematika juga ya. Orang tahu hukum sholat wajib 5 waktu itu wajib, tapi ditinggalin. Tahu hukumnya tapi ditinggalin. Hal ini mendasari pada dirinya atau hatinya terkait dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, rasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau orang ya sebenarnya tahu hukumnya, dia melanggarnya, ya sebenarnya dia paham itu hukumnya haram, itu hukumnya najis, itu perbuatan setan. Ya, bagaimana nanti untuk anak-anakku, bagaimana untuk istri-istriku, kan gitu harusnya. Itu ya karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu sangat dikit ya, bisa jadi muraqabahnya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa taala bisa jadi menipis ya. Salatnya juga bolong-bolong, main judi atau main togel ya. Naudzubillah, mudah-mudahan kita terhindar dari itu. Ya, ini rasa takutnya kepada Allah yang kurang. Coba harus dipupuk kembali rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau kita dalam keadaan maksiat seperti itu, Allah cabut dalam keadaan maksiat, itu kan ngeri banget. Itu kan nanti bagaimana nanti ya akhir hayat kita seperti apa ya. Ada orang yang ingin meninggal dunia saja ya, di akhir hayatnya ia sekarat, ia seringkali mendengar musik-musik sehingga yang keluar itu malah musik-musik dari lisannya. Tapi ketika ia adalah hafidul Quran, orang yang sering baca Al-Quranul Karim, itu yang keluar tuh masya Allah, lantunan ayat-ayat Al-Quran. Nah, ini menjadi pedoman bahwa kita dari kehidupan kita harus baik-baik ya, agar nanti kematian kita baik-baik pula. Ingat saudaraku yang dirahmati Allah, rezeki itu sudah diatur,
Ya, rezeki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika rezeki sudah diatur, maka kenapa kita harus beralih ke yang haram-haram? Padahal rezeki sudah diatur. Ya, kesehatan, harta juga udah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum diatur atau yang kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki atau untuk terus berbuat baik, itu ya Allah Subhanahu, kita lupa upaya kita, ya. Jadi upaya kita tidak tahu, ya, apakah amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala apa tidak, ya. Maka itu yang harus kita pupuk, ketakutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan yang mendengar nasihat ini segera tinggalkan bahwa amalan itu adalah rijsun, najis, dan perbuatan dari syaitan, ya, judi, togel, dan sejenisnya. Dan juga ingat bahwa kita hidup itu tidak hanya di dunia, tapi nanti kita di akhirat ada balasannya, ada hitung-hitungannya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kita juga mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.